saya Isnaini Suryaningsih, saya nomor absen 29. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang buku Sejarah Filsafat Yunani. Bab pertama adalah berjudul Filsafat sebagai Ciptaan Yunani. Dalam judul itu memuat beberapa hal, yaitu yang pertama adalah mencari kebijaksanaan, dan yang kedua adalah peristiwa ajaib, yang ketiga adalah mitos dan logos, yang keempat adalah sifat-sifat bangsa Yunani, yang kelima adalah sejarah filsafat Yunani. Dalam poin keempat ada sifat-sifat bangsa Yunani dan dijelaskan melalui beberapa hal. Yang pertama adalah dari segi geografis, yang kedua dari segi politik sosial, yang ketiga dari segi kultural. Bab 2 berjudul Filsafat Prasokratik. Ada beberapa poin dalam judul ini. Yang pertama adalah tempat lahir Miletos, dan yang kedua adalah Thales. Thales mempunyai riwayat hidup dan juga ajaran. Yang ketiga adalah anak Anaximatros, mempunyai riwayat hidup dan juga ajaran. 4. Anaximenes juga mempunyai riwayat hidup dan juga ajaran. Yang kelima adalah filsafat pertama sebagai filsafat alam. Poin kedua adalah Pitagoras dan mazhab Pitagorean. Pitagoras dan mazhab Pitagorean terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah riwayat hidup, yang kedua adalah tarekat Pitagorean, yang ketiga adalah ajaran tentang jiwa, yang keempat adalah ajaran tentang bilangan-bilangan, dan yang kelima adalah kosmologi. Poin ketiga, Xenopanes juga mempunyai beberapa penjelasan, yaitu yang pertama adalah riwayat hidup, kedua ajaran tentang agama, dan yang ketiga adalah kosmologi. Poin keempat adalah Herakleitos. Herakleitos mempunyai dua bagian, yaitu riwayat hidup dan juga ajaran. Dan poin kelima adalah mazhab Elea. Mazhab Elea itu sendiri terbagi menjadi 3 hal penting. 1. Parmenides juga menjelaskan tentang riwayat hidup, karya, dan jalan kebenaran dan juga jalan pendapat. Yang kedua adalah Zeno juga menjelaskan melalui riwayat hidup dan juga ajaran. Yang ketiga adalah Melissos juga menjelaskan tentang riwayat hidup dan juga ajaran. Bab 3 poin pertama adalah kaum sofis. Kaum sofis ada beberapa hal, yaitu mulai dari beberapa ciri sofistik, yang kedua beberapa tokoh kaum sofis, dan yang ketiga adalah pengaruh aliran sofistik. Ciri sofistik terdiri dari nama dan 3 faktor yang menjelaskan timbulnya sofistik. Tokoh sofis adalah Protagoras, Gorgias, Hippias, Prodikas, dan Critias. Sokrates. Di sini Sokrates juga mempunyai beberapa hal. Yang pertama adalah Sokrates sebagai masalah historis yang dijelaskan melalui sumber-sumber dan penilaian. Kehidupan dan kepribadian Sokrates dijelaskan dengan riwayat hidup, perkara pengadilan dan kematiannya, dan kepribadian Sokrates dan cara hidupnya. Poin ketiga adalah ajaran Sokrates. Di sini ajaran Sokrates terbagi menjadi metode, etika, pemikiran tentang politik. Ada juga yang menjelaskan tentang pengikut-pengikut Sokrates. Pengikut-pengikut Sokrates itu sendiri ada 4, yaitu mazhab Megara, mazhab Elis dan Eretria, dan mazhab Sinis, dan juga mazhab Hedonis. Saya Dwi Rahmi Supradini, nomor absen 3 dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang bab 4. Plato. Riwayat hidupnya. Poin pertama tentang masa mudanya. Yang kedua tentang sekolah yang ia dirikan di Sisilia, yaitu sekolah akademia. Yang ketiga karya-karya Plato. Yang keempat beberapa sifat khusus dari filsafat Plato. Yang kelima, ajaran tentang ide-ide. Yang keenam,
ajaran tentang negara. Dan yang terakhir adalah akademia sesudah Plato meninggal. Kemudian bab 5 yaitu Aristoteles. Poin pertama tentang riwayat hidupnya. Poin kedua tentang karya-karya Aristoteles yang berisi perkembangan dalam karya-karya Aristoteles dan pembagian dalam karya-karyanya. Kemudian bab ke-6 yaitu periode Helenistis dan Romawi. Di bidang filsafat, perhatian para filsuf periode ini terutama diarahkan ke segi batin manusia. Suatu ciri lain dari pemikiran filsafat dalam periode ini adalah tekanan besar pada individualisme. Manusia terutama dilihat sebagai individu tanpa memperhatikan dimensi sosialnya. Hampir tidak pernah lagi membicarakan tentang susunan negara, apalagi bentuk negara yang ideal. Para filsuf dipengaruhi oleh 4 pemikiran, yaitu yang pertama Stoicisme, yang kedua ajaran Epikuros, yang ketiga skeptisme, dan yang terakhir elektisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Irna Puspitasari, absen 16 dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan penjelasan dari bab 6. Bab 7, Neoplatonisme. Neoplatonisme dibangun oleh Plotinus yang merupakan filosof besar fase terakhir Yunani. Neoplatonisme merupakan rangkaian terakhir dari fase Helenisme Romawi, yaitu suatu fase pengulangan ajaran Yunani yang lama. Jadi, aliran ini masih berkisar dari filsafat Yunani yang teramu dalam mistik atau tasawuf timur dan juga digabung dengan berbagai aliran lain yang mendukung. Akibatnya, di dalamnya kadang terjadi tabrakan antara filsafat Yunani dengan agama-agama Samawi. Neoplatonisme ini terdapat unsur-unsur Platonisme, Pitagoras, Aristoteles, Stoa, dan mistik timur. Jadi, berpadu antara unsur-unsur kemanusiaan, keagamaan, dan mistik. Jadi, bab 7 Neoplatonisme ini menjelaskan tentang riwayat hidup Plotinos dan karyanya, beberapa sifat khusus filsafat Plotinos, ajaran tentang 3 hipostasis, dan yang terakhir tentang Neoplatonisme sesudah Plotinos. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya, kami semua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.